Shalom, kembali lagi bersama kami di Y-Message dengan saya Nathan. Tema kita minggu ini adalah mengalami Kristus dan menjangkau jiwa. Sudah 2 minggu ini kita belajar tentang cara Kristus membangun gerejanya. Itu dimulai bukan dari pertemuan ibadah raya atau KKR yang menjangkau ribuan orang, tetapi dimulai dari hubungan pertemanan yang sepakat 2-3 orang. Kita juga belajar secara garis besar bagaimana menjadi pemenang Kristus. Bagaimana pada awalnya murid-murid Kristus yang pertama menerima panggilan. Mereka bukan saja menerima keselamatan, tetapi langsung diberi visi, yaitu untuk menjadi penjala manusia. Dalam Matius 4 ayat 19. Dari 2-3 orang teman sepakat, lalu menjadi 12 murid. Dan secara khusus Tuhan Yesus telah melatih 3 orang murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Belajar hal-hal yang khusus, sehingga ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga, mereka mengambil peran sebagai koordinator, fasilitator, dan juru bicara murid-murid lainnya dalam Kisah Para Rasul. Bahkan mereka dipandang sebagai soko guru jemaat. Semua itu karena hasil dari pemuridan yang dilakukan oleh Kristus melalui hubungan pertemanan yang sepakat. Mari kita lanjutkan lebih mendalam lagi, sesuai dengan 7 tahapan dalam pemuridan Kristus. Pertemanan sepakat yang sehat pasti akan mengalami Kristus baik dalam setiap pertemuan maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai gaya hidup. Pertemuan sepakat yang sehat pasti akan mengalami Kristus, baik dalam setiap pertemuannya maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai gaya hidup. Ketika 2 orang murid Yohanes Pembaptis mengikut Yesus, mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, sehingga mereka mengenal Yesus sebagai Mesias. Andreas dan temannya, Yohanes, pergi menemui Simon dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus, di dalam Yohanes 1 ayat 41. Andreas bersama dengan Yohanes berkata kepada Simon, sebab Andreas berkata, "Kami." Apa yang mereka saksikan? Mereka menyaksikan pengalaman yang mereka alami ketika pertemanan sepakat mereka berjumpa dengan Kristus. Artinya, mereka mempunyai pengalaman yang sangat nyata dan berkesan waktu mereka berjumpa dengan Kristus. Inilah faktor yang paling penting dalam pertemanan sepakat, yaitu mengenal Kristus. Apa akibatnya setelah mereka berjumpa dengan Kristus? Mereka tidak dapat menahan kerinduan mereka untuk menceritakan pengalaman perjumpaan mereka kepada orang lain. Padahal, Yesus belum melatih mereka untuk menjadi penjala manusia. Inilah kesempatan emas bagi orang-orang baru untuk memenangkan jiwa. Lalu, bagaimana cara murid-murid awal ini memenangkan jiwa? Mereka hanya menceritakan apa yang teman sepakat mereka alami dengan Yesus kepada saudara atau kenalan mereka. Ada banyak hal yang kita pikir begitu sulit dan rumit. Namun ternyata cara Kristus memuridkan murid-muridnya begitu sederhana. Karena itu, mari kita bersikap seperti Rasul Paulus yang berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Filipi 3 ayat 13. Jadi, bersiaplah untuk mengalami dan bersaksi tentang Kristus bersama teman-teman sepakat kita. Jadi, bersiaplah untuk mengalami dan bersaksi tentang Kristus bersama teman sepakat kita. Untuk dapat merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, saudara dapat membaca di Warta GKP Yerusalem. Jangan lupa untuk like, komen, dan share.
Tuhan Yesus memberkati.